Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman perawat se-Indonesia. Ada berita yang kurang menyenangkan ya beberapa hari ini mengenai perawat relawan perawat COVID di rumah sakit rumah sakit Wisma Atlet ya. Rumah sakit darurat Wisma Atlet Jakarta, mengenai pemecatan yang terjadi pada salah satu relawannya dikarenakan kondite gitu ya. Jadi pelanggaran attitude kalau menurut informasinya. Coba kita baca informasi yang mungkin beredar ya di beberapa media. Ini salah satunya kita coba buka di tirto.id. Judulnya begini, pandemi COVID-19, perawat yang vokal tuntut insentif nakes dipecat dari Wisma Atlet. Jadi judulnya ini ngeri sebenarnya, luar biasa. Perawat yang vokal tuntut insentif nakes yang dipecat dari Wisma Atlet. Jadi kalau melihat judulnya saja, berarti perawat ini yang ribut, kemudian melakukan berbagai upaya demo barangkali ya, untuk minta insentifnya pecat gitu ya dari pekerjaannya sebagai perawat atau relawan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta. Kita coba baca cerita sebenarnya kalau menurut informasi dari media ini ya, media online ini. Menurut tirto.id, ratusan tenaga kesehatan yang bertugas di RS Darurat COVID-19 Wisma Atlet Jakarta telah berbulan-bulan tidak menerima insentif. Beberapa di antara mereka bahkan harus mengelus dada sejak November 2020. Seorang perawat bernama Ventia Budiman berusaha menyuarakan masalah ini ke publik, tapi justru malah berbuah pemecatan. Di awal ini sudah pengantarnya sudah keras ya, mengerikan. Aku dapat surat itu tanggal 10 Mei. Ini sekarang tanggal 12 Mei, jadi 2 hari yang lalu. Tapi pencabutan ID card itu sejak 8 Mei pagi. Aku nggak bisa lagi beraktivitas di Rumah Sakit Darurat COVID ya, Wisma Atlet Jakarta. Tanggal 10 Mei jam 10 pagi dipanggil dan dikasih pemberhentian tugas, kata Ventia Budiman. Ini Persia, di sini Ventia. Mana yang bener nih? Ventia aja lah ya. Oke, jadi kalau melihat pengantarnya ini dia dipecat gitu ya, karena masalah menyuarakan tidak menerima insentif ya. Nah, kalau kita berbicara relawan, maka yang namanya relawan dia sukarela. Waktu mengajukan diri pun dia sudah tahu bahwa ini sukarela, tidak ada ikatan ya kan, tidak ada ikatan, tidak ada kontrak. Mungkin ada semacam perjanjian saja bahwa ketika dia bekerja akan diperpanjang kontraknya, gitu kali ya. Saya juga kurang paham ini mekanisme relawan ini. Saya dulu pernah juga menjadi, bukan relawan sih bahasanya, dulu tuh bahasanya itu TKS ya, tenaga sukarela, sama aja kali ya, atau magang lah istilahnya, juga boleh juga. Yang jelas nggak dibayar gitu kan, justru kita kadang-kadang harus membayar. Nah, kita butuh pengalaman untuk itu. Nah, tapi ini karena lain kondisinya kan, ini COVID ini. Jadi orang pun sudah memikirkan bahwa ketika dia mengajukan diri sebagai relawan, dia sudah tahu konsekuensinya. Nah, memang beberapa kali itu saya dapat informasinya kekurangan perawat di sana di RSDC Jakarta ini. Karena perawat-perawat itu cuman yang baru-baru bahkan ya, yang masih belum punya pengalaman, ya mesti mencari pengalaman itu kan bisa dibilang kurang terampil. Kalau saya sih kurang terampil, kurang pengetahuan juga mungkin, karena untuk merawat pasien itu apalagi COVID itu kan perlu keterampilan yang mumpuni. Bahkan perawat-perawat yang sudah bertahun-tahun pun kerja di pelayanan belum tentu juga terampil dalam melakukan perawatan pada pasien COVID. Nah, selanjutnya pengumuman pemberhentian itu diberikan oleh surat perintah nomor sekian-sekian yang ditandai oleh Dr. Asnominanda mengatasnamakan koordinator RSDC Wisma Kemayoran Jakarta.
Nah, sejak Maret atau sejak pertama kali rumah sakit beroperasi, oh iya, jadi Ventia ini sudah termasuk senior di sana. Jadi sebenarnya sudah pengalamannya banyak ya. Ya rugi juga sih kalau menurut saya, karena perawat-perawat yang sudah pengalaman itu diberhentikan tiba-tiba karena kondite, tapi bukan pelanggaran etika ya kalau menurut saya ya. Ya mudah-mudahan nanti ada tindak lanjut ya. Saya kira ini kalau perawat melanggar etika mungkin lah bisa, tapi apa ya, etika yang mana yang dilanggar gitu kan. Nah, namun belakangan keresahan merebak di kalangan tenaga kesehatan. Jadi bukan hanya perawat, sepertinya ini semua tenaga kesehatan termasuk dokter yang bertugas di sana gitu ya, belum mendapat insentif bahkan sejak Desember 2020. Ini sudah 5 bulan ya mereka nggak digaji ya. Jadi makannya dari mana itu? Semestinya mulai dari dokter spesialis, perawat hingga tenaga kesehatan lainnya mendapat insentif mulai dari 15 juta sampai 5 juta per bulannya. Awalnya itu hanya curhatan yang disampaikan mulut ke mulut, tapi Ventia bersama tenaga lainnya memilih maju mengadvokasi masalah ini dalam organisasi jaringan nakes Indonesia. Ya, mungkin ini semacam forum kalian dibentuk sendiri oleh teman-teman di sana untuk mungkin menagih, nggak tahu juga ya menagih atau apa gitu ya. Nah, menurut Ventia ya memang 24 jam memang mereka itu benar ini ya. Untuk itu mereka telah menyatakan tenaga kesehatan berhak atas insentif dari Kemenkes nomor sekian, sehingga dirinya hanya menagih hak yang sudah ditetapkan tersebut. Ya memang ada keputusan Menteri Kesehatan mengenai pemberian insentif bagi relawan. Nah, saya juga pernah baca itu. Ya ini masalah juga yang jelas ya. Pasti kalau nggak punya gaji bekerja ya makan pakai apa gitu ya. Untuk kebutuhan sehari-hari juga ya tentu saja setiap orang kalau dia bekerja ya butuh lah namanya makan gitu ya. Transport minimal lah. Jadi bukan karena kami relawan dan harus relawan nggak digaji itu namanya eksploitasi. Ya juga bisa juga begitu, karena kan relawan ini yang dihadapi nyawa. Kalau mereka meninggal siapa yang bertanggung jawab gitu kan. Jadi 300 juta ya untuk keluarganya ya gitu ya kalau meninggal. Nah ini yang dilakukannya dan seterusnya sampai di sidang ya. Ini kalau bahasanya ini ngeri-ngeri sedap nih. Dipanggil sendiri, kemudian jadi dipanggil oleh petinggi RSDC Wisma Atlet sendiri aja, terus dikelilingi ada aparat juga di sana. Ya fungsinya aparat di sana saya kurang paham ya. Harusnya tidak boleh. Yang boleh memanggil ya direktur atau kepala RSDC mestinya ya. Nah ini meminta untuk membatalkan rencana konferensi pers yang mau diselenggarakan oleh Ventia dan teman-teman gitu ya. Sampai diancam di BAP kan. Waduh, mencabut surat tanda registrasi. Siapa yang mengancam? Gak bisa Pak. Yang boleh mengajukan rekomendasi pencabutan itu PPNI Pak. Nah kita tergantung PPNI Jakarta aja lagi nih kira-kira memandang ini. Ini sudah ada ancamannya akan dicabut STR-nya. Kan sekarang bekerja tanpa STR bisa di Wisma Atlet itu. Ya kan? Ya juga diminta nyatanya surat pernyataan meminta maaf dan buat kronologi. Waduh, luar biasa ya tekanannya. Yang dibentak ini katanya dibentak shock. Iya jelas ya, yang bentak aparat ya. Nah terus koordinator Nakes RSD COVID-19 membenarkan kabar pemecatan itu. Jadi dia dipecat, kemudian ini ada kata-katanya ini. Memang kayaknya kondite nih gara-gara dia mau menyampaikan tuntutannya itu dengan konferensi pers. Saya rasa teman-teman itu pasti sudah menyuarakan Pak. Saya rasa ya, kan berbulan-bulan itu pasti ada yang sudah menyampaikan ini kapan kami dibayar insentifnya dan seterusnya, karena kami juga butuh makan dan seterusnya gitu kan. Lalu mungkin sudah tidak tahan lagi akhirnya di konferensi pers biar semua orang tahu dan bisa membantu barangkali gitu ya. Saya juga kurang tahu apakah ini juga sudah ada pembelaan dari PPNI di Jakarta gitu kan di sana juga ada PPNI itu. Sedangkan orang nggak dibayar THR-nya aja PPNI menurunkan BBH gitu kan, tim BPH Badan
pembelaan hukum BPN ini. Harusnya juga bisa ini saya rasain. Nah, jadi alasannya ini kebetulan memang tanggal kemarin juga satu bulannya habis. Jadi diperpanjang setiap. Oh, kalau diperpanjang berarti ada kontraknya, Pak. Kontrak itu bahasanya apa di dalam sana? Nah, itu perlu dipelajari oleh tim BPH BPN. Ya mudah-mudahan ya tim BPH BPN bisa membantu juga memfasilitasi ini. Jangan sampai nanti ini dibenarkan ya tindakan pemecatan sepihak tersebut lalu nanti menakutkan bagi teman-teman yang lain. Kalau memang terjadi ya mundur aja semua relawan kan. Kalau nggak dibayar ya mundur semua aja. Perawatnya ya mundur aja semua dari kan relawan juga katanya kan nggak perlu dibayar. Saya sih begitu. Ya terserah teman-teman di sana ya yang mungkin punya pendapat ataupun punya kondisi masing-masing lah. Ini juga ada dari ormas dan seterusnya. Ya sudah ya, kita tinggal menunggu saja apa yang terjadi selanjutnya. Apakah BPH BPN ini juga bisa melakukan advokasi untuk menyelesaikan masalah ini? Karena kita sangat berharap, apalagi di Jakarta gitu kan. Kemudian ada dari ancaman pencabutan STR, bagaimana bisa gitu kan? Itu kan tidak bisa di Permenkes diatur yang boleh mengajukan pemecatan itu hanya OP-nya BPN. Mudah-mudahan Mbak Vinci terdaftar di BPN ya. Jadi ketika terdaftar di BPN ya bisa dibela gitu. Kalau enggak ya repot juga nanti urusannya. Oke, teman-teman yang masih bertugas sebagai relawan tetap semangat ya. Ada ya jalannya itu ya. Saya yakin teman-teman kita yang lain tidak akan berdiam diri, pasti berusaha dengan berbagai macam caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.